Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya sudah membuka aplikasi InShot. Kemudian untuk memulai membuat video dari foto-foto yang kita sudah punya, kita bisa langsung saja pilih yang bagian video. Nah, ini karena saya sudah punya video yang saya edit pakai InShot, di sini ada historinya. Kita pilih yang baru. Jadi klik yang baru. Nah, kemudian di sini ada beberapa video gitu ya yang kita punya di galeri. Di sini juga kita punya foto-foto yang ada di galeri. Kalau semua itu gabungan dari foto dan video. Nah, ini kita masukkan saja yang foto-foto yang kita pakai ya nanti ya. Ini ada foto yang sudah saya siapkan. Nah, ini kita masukin semuanya aja. Ada foto background depannya, ini kita bisa lewati dulu ya. Jadi kita belajar aja dulu kalau misalkan kumpulan foto-foto ini kita gabung jadi satu gimana, itu bisa kita tambahin nanti ya di dalam aplikasinya. Nah, ini kita udah pilih semua fotonya. Kemudian kita klik yang centang tadi. Nah, nanti akan masuk di sini ya. Akan masuk di halaman editornya. Nah, di halaman editornya di atas ya ada yang pojok kiri atas itu ada icon back, kemudian ada bantuan ya. Jadi ini ada beberapa bantuan kalau Bapak Ibu ada yang bingung ya gimana sih buat transisi video atau buat edit musik dan lain sebagainya. Ini mereka sudah menyiapkan fitur bantuan. Kemudian ada fitur simpan, yang simpan ini nanti untuk ekspor juga ya menjadi sebuah video, sama ada tombol share-nya juga. Kemudian ada yang bagian tengah itu adalah halaman preview kita. Ini kalau kita klik play-nya, dia otomatis di bawah ini juga akan ngeplay ya. Nah, setiap dia lewat ada kayak kotak putih terus berubah gambar. Nah, itu adalah perubahan dari foto satu ke foto lainnya. Ada 9 foto yang kita masukin. Nah, di sini kalau kita lihat total dari detik kita itu adalah 45 detik. Bisa dilihat kecil banget ya, tapi ada di kanan bawah, pojok kanan bawah itu ada 0, terus titik 2 45,0. Nah, itu artinya adalah 45 detik. Kalau semisal 45 dibagi 9 berarti jatuhnya kurang lebih setiap satu foto ini dia nampil 5 detik. Nah, jadi dia defaultnya adalah setiap 5 detik kalau foto. Setiap 5 detik dia akan berubah gitu. Nah, di bawah sini di bawah preview ada kanvas, ya, ada musik, ada stiker, teks, filter, trim, split, hapus, latar belakang, kecepatan, potong, volume, duplikat, putar, balik, beku. Wah, ini banyak banget ya. Jadi menunya ini bisa kita geser ya. Kita akan bahas beberapa ya satu-satu ya sambil praktek aja langsung. Jadi di sini saya akan menentukan dulu kanvasnya. Ini kalau kita klik kanvas, nah di sini kan ada ukuran asli dari foto. Nah, kalau kita pakai rasio yang asli otomatis akan mengikuti rasio dari fotonya. Nah, kalau kita mau submitnya ke Instagram ya, ini Instagram post itu dia kan kotak, makanya dia rasionya 1:1. Ini juga udah punya icon ya beberapa dia. Ini untuk Instagram post juga bisa 4:5. Nah, kalau mau ke TikTok misalnya 9:16, atau mau ukuran resolusi yang lain di sini juga ada 1:2, 2:3, 3:4. Nah, di sini juga ada yang untuk diupload ke YouTube. Kalau memang niatan mau ke YouTube ya ada rasionya 16:9. Tuh, karena memang untuk diupload ke YouTube itu yang disarankan atau yang direkomendasikan oleh YouTube adalah menggunakan aspek rasio 16:9. Oke, jadi kita pilih yang ini aja ya yang diupload ke YouTube ya 16:9. Kemudian kita bisa klik bagian kiri, terus ada centangnya double 2, centang double 2 diklik.
kemudian klik terapkan ke semua. Oke, artinya apa? Berarti semua foto atau 9 foto yang kita pakai di sini itu kalau kita klik kanvasnya mereka udah default 16:9 gitu. Jadi enggak satu-satu. Kalau bedanya sama centang yang satu di sini ya, yang di sebelah kanan, kalau di centang situ nanti foto itu dia aspek rasionya segitu. Jadi nanti beda-beda. Kalau di edit satu-satu kelamaan, mending langsung di apply all. Tuh. Oke, kita back lagi. Nah, setelah itu kita akan menambahkan audio ya. Nah, ini kita masukin voice over ya. Kita masukin voice overnya. Caranya adalah dengan klik musik. Nah, nanti kita masuk ke halaman editing musik ya. Nanti jangan bingung ya ibu-ibu, kok ini menunya kemana hilang. Ini nggak hilang ya, ini karena kita masuk ke halaman editing musik. Kalau mau kembali ke menu yang tadi tinggal di back aja. Nah, nanti bentuknya kayak gini lagi. Nah, ini kita klik musik, kemudian kita tinggal tambahkan ini ada plus track ya. Nah, di sini di InShot ini dia sudah menyediakan beberapa musik ya sebenarnya. Ya, ini yang bisa kita jadiin sebagai background musik atau back sound ya. Nah, ini kalau kita klik, nah ini ada banyak ini back soundnya. Bisa kita klik terus bisa kita bisa kita dengerin juga. Nah, cuma ini masih loading ya, daripada kelamaan gitu ya. Karena kita juga nggak pakai background, kita bisa pilih yang bagian musik saya. Di sini ada musik yang kita punya di HP ya, semua file musik yang kita punya di HP. Nah, kalau nggak nemu apa yang mau kita cari, kita bisa klik yang buka dari. Saya juga udah share ada judulnya kedua terus 2020-08-03 yang ekstensinya .wav. Jadi ini adalah file musik bukan musik ya, file voice over yang saya rekam pakai HP juga, pakai aplikasi Wave Audio. Terus jadinya WAV ya. Jadi MP3 itu adalah format audio yang sudah terkompresi. Kalau WAV itu yang belum terkompresi. Jadi suaranya biasanya lebih jernih dibanding MP3 gitu sih pada intinya. Ini kita pilih. Nah, kebetulan ya file rekaman yang saya buat ini kurang lebih ada sekitar 31-an detik ya. Ada 31-an detik. Sedangkan tadi foto kita ada 45 detik. Nah, di sini ada perbedaan. Berarti intinya apa? Nanti kalau si audionya udah selesai ngomong, nanti fotonya masih jalan, kelihatannya nggak bagus. Makanya kalau ngedit video itu sebaiknya audionya dulu yang kita pikirin. Kalau memang mau ada narasi atau voice over, itu sebaiknya kita buat rekamannya dulu, baru nanti si foto-foto atau video yang kita edit itu menyesuaikan dengan audionya. Nah, sekarang kita samain durasi antara audio dengan foto-foto yang kita masukin di sini. Nah, karena udah masuk ini audionya, ini kita oke dulu ya. Nanti bisa kita balik lagi ke sini, bisa kita edit. Nah, sampai sini kalau misalkan kita play, ini kita play di sini suaranya udah masuk ya. Nah, kita buat durasi fotonya menyesuaikan dengan durasi si audio tadi. Jadi sekarang waktunya hitung-hitungan ya. Karena tadi audionya kurang lebih ada 30 detik ya, ada 30 detik. Foto kita ada 9, berarti kalau 9 foto dikali per durasi fotonya itu 3 detik, berarti kurang lebih kan harusnya 27 detik ya. 27 detik. Nah,
biar kita pasin aja, mungkin kita tambahin satu scene untuk openingnya biar pas durasinya 3 detik. Jadi ada 10 foto dengan durasi 3 detik, kurang lebih kan nanti 30-an detik ya, masih ada sisa yang 1 detik di akhir nanti. Nah, berarti skemanya gitu ya, rencananya gitu. Nah, sekarang berarti gimana? Kita tambahin dulu yang bagian depan sini ya. Kita posisi ada di depan detik ke 00, kemudian kita klik yang plus, kita pilih yang video atau foto. Nah, terus kita bisa tambahkan ini Pak Bu, maaf, foto background yang sudah saya sediakan. Nah, sekarang masalahnya adalah si foto ini dia ada di tengah-tengah antara foto yang mau kita edit di sini, ya kan? Intinya dia ada di tengah. Gimana caranya buat geser-geser fotonya? Bisa diklik aja salah satu. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini, ya. Ada trim, kecepatan, putar, balik. Nah, ini editan persatuan foto nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang bagian foto berita ini. Ya, diklik bagian foto beritanya ini, background berita, terus diklik tahan. Nah, ini baru diklik tahan, terus geser ke kiri. Nah, jadi posisinya dia ada di depan semua foto yang mau kita tampilkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena tadi posisinya ada di sini, kita tinggal klik tahan aja, terus tinggal geser ke kiri. Oke, jadi itu berlaku juga untuk misalkan Bapak Ibu mau mengubah tata letak fotonya, bisa diatur-atur kayak gitu ya. Kayak foto yang lain juga, saya maunya foto paling akhir itu adalah foto yang barengan misal ya. Nah, foto barengannya ini kita taruh di paling terakhir gitu bisa. Nah, kita tarik aja ke slide yang paling terakhir. Seperti itu. Oke, baik. Kalau udah selesai, bisa kita back lagi. Jadi kita kembalikan ke halaman yang defaultnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ya, tadi kita juga mau menambahkan menambahkan yang bagian belakang tadi ya, yang karena masih ada 1 detik, tapi nanti aja bisa. Oke, nah sekarang kita ubah durasinya. Karena ini masih 50 detik ya, sedangkan audionya tadi kurang lebih 31 detik. Kita tambahkan kita edit durasi itu bisa lewat kecepatan atau bisa lewat trim. Nah, nanti kalau bentuknya video ya, yang file yang kita masukkan adalah sebuah video bukan foto, trim ini akan beda bentuknya ya. Kita cek aja nih. Trimnya ini bentuknya seperti ini. Nah, bisa lewat trim, kita back, bisa lewat kecepatan. Nah, mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Nah, ini durasinya 5 detik. Ini maksudnya adalah durasi tiap 1 foto. Nah, kita geser aja yang bagian titik hijaunya ini, kita geser sampai dia itu durasinya 3,0s atau 3 detik. Karena kita mau buat semua fotonya itu durasinya 3 detik. Nah, setelah itu kita klik yang tanda centang 2 lagi, kita terapkan ke semua foto-foto yang sudah kita punya. Sekarang durasinya berubah menjadi 30 detik ya. Dilihat dari yang bagian kanan bawah ya, emang angkanya agak kecil, jadi kalau mungkin matanya agak plus harus pakai kacamata ngeditnya ya. Oke, kalau kita lihat lagi di bagian musik, diklik musik, kita bisa cek bagaimana kesesuaian antara musik. Nah, ada sedikit sisa ya di bagian belakang. Oke. Nah, sekarang kita back lagi. Kita bisa menambahkan teks ya, Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan teks di bagian depan sini. Ya, di bagian background berita kita tambahin teks berita terkini ya, karena tadi di audio juga
sudah kita dengar ada ya, saya sengaja gitu ada kata-katanya berita terkini gitu. Nah, kita bisa nambahin teks dengan menu teks di sini. Dari menu teks, jadi kita klik aja menu teksnya, terus kita bisa tuliskan berita gitu ya. Nah, di bagian tengahnya di sini kan ada menu-menu ya Bapak Ibu, ada menu, ada gambar keyboard, ada gambar warna-warna. Ini kalau kita klik warna-warnanya ini akan berubah ya. Untuk settingan kita mau buat gambar bentuk teksnya itu seperti apa. Ada yang seperti ini. Nah, ada yang seperti ini. Ini saya pilih yang bagian bawah ya. Ini ada juga yang seperti ini. Mungkin saya pilih yang ini aja, kayaknya lebih masuk ya. Atau kalau mau Bapak Ibu hanya ubah warnanya saja, bisa ini dipilih yang kotak dengan tanda diagonal merah ini ya. Kemudian tinggal dipilih warnanya. Nah, caranya begitu. Jadi yang atas ini lebih ke warna, hanya warna saja. Ini juga ada pilihannya Bapak Ibu, ini untuk warna teks, warna bingkai, warna bayangan, ada label kegelapan. Label itu background belakang seperti ini. Kalau memang tidak mau menggunakan, itu bisa kita pilih yang kotak terus ada diagonal merahnya. Itu hampir di semua software grafis defaultnya seperti itu. Jadi ini untuk simbol none, nggak ada gitu ya. Nah, kita bisa balik lagi ke teks. Ini saya kasih putih tadi, tapi bentuknya seperti ini. Kayak itu untuk warna yang saya pilih. Kemudian kita bisa geser lagi ke samping, itu ada huruf A besar dan huruf A kecil ya. Nah, ini kita bisa pilih fontnya, tipe fontnya. Hanya saja yang di sini terbatas ya. Fontnya seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih kurang lebih yang sesuai dengan konsepnya. Ini mungkin saya pakai yang ini aja, yang bebas ya. Kemudian kita pilih lagi yang sampingnya. Di sini ada pengaturan paragraf. Ini mau rata kanan, tengah atau rata kiri ya. Sini ada. Kemudian yang T besar T kecil ini untuk ukuran font ya, mau seberapa. Kemudian yang A besar A kecil yang di tengah ini untuk lebar Bapak Ibu ya. Jadi untuk lebar antar huruf. Kalau mau semakin lebar bisa kita geser ke kanan, makin gede ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang paling bawah itu mungkin kita biarkan 0 aja, karena itu untuk lebar antar kata atas bawah. Jadi karena kita nggak ada atas bawah ya, kita cuma ada satu kata aja, jadi nggak terlalu terpakai. Bapak Ibu juga bisa resize ya, size-nya dari sini ya, yang icon panah miring. Ini misalkan saya taruh di sebelah sini. Nah, yang paling pinggir sendiri, yang paling kanan sendiri, yang dia dari tadi gerak-gerak, itu adalah transisi. Jadi yang sudah kita buat, teks yang sudah kita buat, ini kita bisa kasih animasi. Ya ini ya, ada dasar sama ada loop. Nah, Bapak Ibu bisa klik aja. Kemudian nanti di situ di halaman previewnya udah muncul. Nanti bentuk animasinya seperti apa. Nah, bedanya dasar sama loop. Kalau loop itu nanti dia akan mengulang-ulang terus. Nah, bentukannya jadi dia tuh gerak terus. Ya. Karena untuk konteks ini ya, berita terkini nggak mungkin ya kita kasih yang muter-muter terus ya, pusing. Nah, kita pilih yang dasar aja, terus yang berita ini saya pakai yang ini ya, yang animasi dia geser ke kanan. Gitu. Oke, kalau udah kita oke. Kemudian karena tadi ada dua kata ya, berita terkini. Nah, saya akan nambahin teks lagi. Jadi
selama kita masih di halaman teks atau masih di halaman editing audio, ini kita bisa tambah ya, kita bisa tambah terus. Di sini ada T ya, yang warna hijau T, kemudian ada simbol plus, itu fungsinya untuk tambah teks. Kita bisa tulis terkini, terus masih sama kayak tadi ya, tapi saya mau kasih warna yang berbeda. Saya kasih ini juga agak lebaran, ini agak kecilan. Kemudian untuk animasinya saya pakai yang ini aja, dari atas ke bawah. Kita bisa oke ya. Terus kenapa di sini kok teks berita tadi kita hilang ya? Teks berita terkini kita hilang karena ini animasi Bapak Ibu. Jadi animasinya kan dari tidak ada menjadi ada. Berarti otomatis di detik ke-0 itu dia tidak ada. Kita bisa geser aja ya untuk ngeset kira-kira seberapa letaknya. Kita bisa geser aja dulu, ini tidak akan merubah animasi yang sudah kita set tadi di awal. Nah, ini kita bisa set, oh begini kayaknya udah bagus nih gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, nanti animasinya seperti ini. Nah, terus kita juga bisa sesuaikan dengan audionya. Di play aja ya Bapak Ibu ya, di play. Nah, kata-kata berita terkininya itu agak telat ya dibanding dengan teksnya, berarti kita sesuaikan aja. Kurang lebih berarti di sini ya. Berarti di sini ini baru ada beritanya. Nah, cara ngeditnya gimana? Ini agak melatih kesabaran ya Bapak Ibu. Jadi di teks yang berita ini harus kita aktifkan dulu, baru nanti di sini ada yang panah kurung siku kurung siku ya. Oke, itu kita klik tahan, baru kita geser gini Bapak Ibu ya, gitu. Terus yang terkininya juga iya sama, jadi kita cek aja audionya. Nah, kurang lebih mungkin terkininya di sini ya. Oke, terus terkininya kita klik, habis itu kita klik tahan yang bagian depan ini, terus kita geser. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita play lagi, nah kurang lebih ini ya sudah sesuai dengan audionya ya. Jadi kalau ngedit di software yang di komputer itu kita bisa lihat atau bisa ngepasin lewat waveform audio. Jadi audio itu tuh punya kayak gelombang-gelombang gitu, kita bisa lihat. Cuma karena ini pakai smartphone memang agak tricky ya. Kurang lebih di sini kita geser aja sini. Jadi harus pakai hati memang. Kalau memang Bapak Ibu mau kasih mungkin semacam teks kayak subtitle. Nah, itu bisa Bapak Ibu tambahkan juga di sini teksnya. Nah, sebaiknya teks itu muncul sesuai dengan lafal pengucapan kita sih, gitu. Jadi memang agak ngeditnya agak rumit kalau pakai HP di sini ya untuk menambahkan subtitle. Nah, ini kita oke saja Bapak Ibu, karena sudah selesai ya. Ini kita udah tambahkan teks di sini. Nah, kemudian kita mau menambahkan audio sound effect gitu ya di kata-kata berita terkininya. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu bisa klik yang bagian musik lagi, bagian musik. Nah, di sini ya, bagian pas berita terkininya di sini mau masuk ya. Berarti pas di sini, pas masih hilang ya. Nah, ini kan posisi mau masuk. Nah, ini pas hilangnya kita klik efek. Nah, nanti di sini efeknya itu ada beberapa ya. Nah, misalkan ini ya. Ini saya pakai yang ini aja, padahal namanya efek hit gitu ya.
Kalau mau dipakai tinggal klik menggunakan di sini. Nah, jadi pas hus gitu ya. Kemudian terkininya muncul itu kurang lebih di sini. Kita tambahkan efek lagi juga. Nah, mungkin di sini mungkin ya. Yang ini saya pakai ya. Nah, sekaligus dia menjadi pembuka ke fotonya, masuk ke fotonya. Tuh ya. Atau kalau mau Bapak Ibu double ya di sini juga bisa. Jadi kita tambahin efek lagi, kemudian cari lagi. Ya, pakai yang ini aja lagi deh. Nah, jadi ada 2 ya. Oke. Itu kalau Bapak Ibu mau kasih sound effect di animasi teks yang sudah kita buat. Oke, ini bisa kita ya. Oke, jadi bisa kita centang. Kita masuk lagi ke halaman awal yang di sini. Nah, sekarang untuk transisi ya. Transisi di sini kan masih patah-patah nih ya. Masih dari sini tek ke sini. Dari sini tek ke sini. Nah, kalau memang nggak mau yang model tek-tek kayak gitu ya, piye bahasannya ya, nggak mau yang seperti itu, Bapak Ibu bisa ubah transisinya lewat icon yang ada di sini. Emang agak kecil ya. Di antara 2 foto ini kan ada kotak agak rounded ya, warna putih, kemudian ada gambarnya kayak koma gitu ya. Nah, ini kita klik. Nanti akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Ada namanya transisi. Nah, transisi ini kita bisa pilih. Cuma kalau mau pakai yang super kesalahan iris dan cahaya ini harus pakai versi Pro. Nah, harus pakai versi Pro. Ini ada banyak banget ya Bapak Ibu. Dan memang kalau yang di versi Pro pastinya lebih bagus ya. Nah, masalahnya kita pakai yang versi gratisan, jadi kita cuma bisa pakai yang bagian dasar ini aja. Nah, kalau Bapak Ibu mau ganti transisinya, nanti kurang lebih previewnya seperti itu. Nah, kalau yang ini kita nggak apply all ya. Kalau memang Bapak Ibu mau transisinya beda-beda di setiap foto ya, di setiap foto itu pas perpindahan foto ke 3 dan 4 mau yang seperti ini, 5 ke 6 yang seperti ini dan seterusnya, itu kita nggak pilih yang ini ya. Tapi kita pilihnya yang centang 1 aja, bukan centang 2. Nah, ini kita pilih yang centang 1. Nanti dia akan balik lagi ke halaman pertama dan bentuknya akan berubah. Ya, bisa dilihat itu bentuknya akan berubah. Kemudian yang lainnya tidak akan berubah, masih sama. Karena kita cuma pilih yang centang 1. Kecuali kalau Bapak Ibu pilih yang centang 2. Ya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau ubah semuanya, kita bisa klik ya. Yang sebelah sini. Ini saya misalkan asal aja. Terus yang ini. Saya pilih yang ini. Kemudian yang ini. Oke, kurang lebih begitu. Nah, untuknya kita cuma ada kurang lebih 9 foto ya, jadi lumayan cepat juga ngeditnya. Kalau misalkan sampai durasi bersekian menit, ya mungkin bisa lebih baik di apply all aja ya Bapak Ibu. Nah, ngedit pakai HP. Oke, terus seperti itu untuk mengedit transisi antar fotonya. Kemudian di sini juga ada namanya nih filter. Kalau memang Bapak Ibu mau ubah warnanya ya, ini ada namanya filter seperti ini. Dan ini ada banyak juga ya. Nah, cuma ini yang bagian belakang-belakang ini udah versi Pro juga. Kita cuma bisa pakai sampai yang dark nih. Filter itu dia langsung kayak ngedit keseluruhan warnanya yang ada di foto ya. Entah itu foto, entah itu video, sama. Nanti bisa ada efek warnanya seperti itu. Tapi kalau memang
nggak mau pakai efek atau filter seperti ini, bisa diklik yang asli. Jadi ini pakai warna asli dari fotonya. Nah, kalau Bapak Ibu dalam pengambilan foto atau punya resource foto yang sudah bagus, pakai yang asli juga nggak apa-apa ya. Kemudian di sini juga ada efek. Nih, ada efek, kemudian ada adjust. Nah, kalau adjust ini lebih ke pengaturan, barangkali ya ada yang sudah lebih paham dalam mengedit foto. Ini ada versi manualnya, kecerahannya seberapa ya, brightnessnya, kemudian ada kontras, kemudian ada warnanya mau lebih tajam atau lebih pudar dan lain sebagainya, ada banyak sekali di sini. Tapi kalau memang tidak ingin diubah ya filternya, ini bisa diabaikan ya. Tapi kalau memang mau diubah seperti biasa, satu ini untuk ngedit di persatuan fotonya ya, dia akan ngubah di satu foto. Kalau yang centang 2 akan ke apply ke semuanya. Jadi ini saya apply ke semuanya aja. Nah, ini semua fotonya sudah berubah filternya. Bagian mungkin ini ya, hapus. Kalau hapus Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, kalau hapus tinggal bisa posisinya lagi di sini dan Bapak Ibu hapus. Kalau mau menghapus fotonya bisa juga lewat yang klik ini ya, diklik fotonya kemudian klik hapus. Itu masih sama. Kalau balik itu nanti jadi kebalik ini Bapak Ibu. Jadi ke mirror lah istilahnya. Itu putar juga paham ya, sepertinya di rotate seperti itu. Mungkin lebih ke latar belakang ya. Ini saya coba bagian latar belakang. Jadi latar belakang itu karena fotonya tadi punya aspek rasio yang berbeda dengan aspek rasio video kita ya. Aspek rasio video kita kan tadi 16:9. Nah, ini kan agak ada space ya di belakang kalau Bapak Ibu perhatikan, jadi ada bagian yang ngeblur. Nah, latar belakang ini bisa dipakai buat ngeset bagian latar belakang yang ngeblur itu tadi. Mau Bapak Ibu ganti dengan gambar yang lain, atau mau Bapak Ibu pilih yang tingkat blurnya seberapa di sini, atau Bapak Ibu mau ganti ke warna seperti ini, atau mau Bapak Ibu ganti menjadi sebuah gradien yang disediakan di sini seperti itu ya. Nah, bisa defaultnya adalah yang blur ini. Kalau memang ini saya cuma sekedar kasih tahu, kalau memang sudah sesuai dengan yang tadi berarti kita tidak perlu mengubah yang ada di latar belakang ini, kita bisa back. Tapi kalau memang mau diubah, Bapak Ibu bisa seperti biasa, untuk yang sebelah kanan itu hanya apply di satu foto aja, kalau yang sebelah kiri bisa apply all. Nah, yang bagian belakang karena tadi kita masih ada sedikit, kalau nggak salah masih ada sedikit waktu. Kok ini jadi banyak ya? Oh, baik. Jadi mungkin karena kita sudah menerapkan efek transisi yang tadi ya, itu mengubah durasi waktu kita. Kalau kita cek lagi 3,5 coba ya, kita apply all, nanti jadinya seberapa? Oke, back. Nah, ini saya juga baru tahu Bapak Ibu untuk menggunakan InShot ini ya. Jadi ketika kita menambahkan efek transisi seperti ini sebenarnya sudah kepake sekian detik sendiri gitu ya untuk transisinya. Jadi durasinya dia akan berubah. Nah, kalau kayak gini matematika saya udah agak bingung. Kita coba-coba aja ya. Mungkin 3,6 atau 3,7. Kita coba. Nah, cara ngeceknya sama audio gimana ya? Tinggal diklik di musik aja ya. Nah, mungkin 3,7 tadi ya. 3,7
sudah pas. Jadi dengan transisinya, dengan dengan audionya memang masih ada sisa dikit. Nah sekarang sisa dikitnya itu kita tambahin lagi aja. Saya arahkan ke yang paling ujung dari foto, paling sana sendiri ya, paling kanan. Kemudian saya klik plus, terus pilih yang kosong, nanti warnanya hitam seperti ini. Terus kita tambahkan gambar ya. Cara nambahin gambarnya, kita bisa klik yang stiker ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya, jadi untuk menambahkan gambar kita bisa klik yang stiker, kemudian pilih yang ini, yang paling kiri ya, bukan yang icon keranjang belanja, bukan, tapi yang icon picture. Ini saya sudah menyiapkan juga ya, ini hasil dari download. Ini ada ikonnya Bawaslu cuma dalam bentuk JPG. Jadi kalau Bapak Ibu punya yang versi PNG atau yang nggak ada background putihnya, itu akan lebih baik juga sebenarnya. Oke, kemudian kita oke aja. Nah kalau terlalu besar ini bisa kita kecilkan. Kita bisa menambahkan teks juga ya, tambahkan teks, misalkan Instagram. Nah seperti ini. Oke, saya akan pakai yang ini. Oke. Oke, ini bisa kita panjangkan ke sini. Caranya sama kayak yang edit teks di ini ya, di bagian background tadi. Tinggal ditarik. Kemudian ini juga. Oh, ini seharusnya ini kita animasiinnya seperti ini. Jadi setelah transisi selesai langsung muncul ini ya. Gitu ya. Nah Bawaslunya ini ya, untuk stiker ini kayaknya bisa kita kasih animasi juga. Kalau kita edit ya, kita edit ini ada masuk transisi seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih. Ini ada durasinya juga. Nah, durasinya mau seberapa. Kalau semakin ke sini ya, semakin ke kiri dia akan semakin cepat. Kalau makin ke sana durasinya kan semakin lambat. Kita pilih saja yang 0, sekian ya, 0,5 boleh lah. Jadi setengah detik masuk. Oke. Kita bisa coba maaf. Keklik. Kita bisa play. Nah, kalau mau disamakan juga yang bagian Instagram ini, kita bisa edit, terus bagian transisinya kita juga bisa samakan ya. Ini kan tadi yang icon Bawaslunya itu, logo Bawaslunya 0,5 second. Nah yang di sini juga 0,5 misal gitu. Oke, jadi mirip-mirip ya. Nah biar tambah bagus kita tambahin audio Bapak Ibu. Jadi ini ya, di sini ini kita oke dulu, terus kita tambahkan audio. Ini audio pendukung aja sebagai efek pas logo sama teks Instagramnya itu tadi muncul. Nah saya mau pakai yang bell ini saja. Nih. Nah seperti itu. Kalau audio sepertinya memang tidak bisa diedit untuk dipotong lagi ya. Itu kemudian ini bisa Bapak Ibu oke. Nah sampai sini
udah selesai ya Bapak Ibu ya. Untuk volume ya, kalau kita klik volume ini Bapak Ibu bisa cek aja volume itu. Kalau misalkan kita punya resource video dan banyak noise-nya ya, kita bisa nonaktifkan audio yang dari video itu, terus kita bisa tambahkan audio yang lain. Jadi biar suaranya nggak gabung. Karena ini foto sementara di sini jadi tidak ada volumenya. Kita akan pakai volume itu nanti di editing yang video ya. Sekarang tinggal kita ekspor. Nah, masalahnya karena kita pakai InShot ya, aplikasi InShot, otomatis di sini ada tulisannya InShot. Nah, kebetulan di aplikasi ini ya, kita bisa hilangkan marker InShotnya ini. Cuma ya memang kita harus kasih kontribusi ke mereka gitu ya. Kita bisa hilangkan dengan cara klik saja Bapak Ibu yang bagian video previewnya ini, ada icon InShot yang ada di sini, kita klik gitu ya. Nah, kita bisa pilih yang gratis hapus. Cuma harus nonton iklan dulu biasanya. Nah, ya kalau Bapak Ibu memang punya punya uang berlebih mungkin dan memang kerjaannya seperti ini, boleh pakai versi Pro ini nanti tanpa marker dan tanpa iklan juga ya. Tapi karena ini kita pakai versi gratis, dan kalau mau menghilangkan markernya yang InShot tadi ya mau nggak mau kita harus seperti ini ya, sampai detik yang ada di sini habis baru kita bisa close. Nah, nanti hilang markernya di sini. Kalau markernya udah hilang, baru kita bisa klik yang simpan. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini ada pilihannya. Kualitasnya mau seberapa besarnya? Mau 640p, 720p atau 1080p. Ini di sampingnya juga sudah ada besaran file yang nantinya akan terjadi gitu ya ketika kita pilih jenis kualitas tersebut. Semisal kita pilih yang 720p, nanti hasil videonya kurang lebih sekitar 27,7 mega. Gitu. Jadi tergantung Bapak Ibu mau yang mana. Kalau mau ke YouTube semakin besar semakin bagus juga ya. Oke, saya pilih yang kecil aja ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh pilih yang lain. Saya pilih yang kecil. Gitulah ya, kalau aplikasi gratisan banyak iklannya ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah ada ngeskip iklan tadi ya, ini ada proses ekspor video. Jadi untuk proses menyimpan atau ekspor video cukup mudah juga di sini. Kita tunggu saja prosesnya itu sampai 100%. Oke. Kalau sudah seperti ini ya, sudah ada sudah ada notifikasi bahwa ini sudah disimpan. Nah, Bapak Ibu kalau mau membagikan hasil videonya ini ke sosial media seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, gampang sekali ya. Ini tinggal kita klik aja, kita pilih aja salah satu ya. Kalau ke Instagram nanti dia akan muncul mau ke storiesnya atau mau ke feednya, post gitu ya. Kalau ke WhatsApp nanti langsung masuk ke WhatsApp. Kalau ke YouTube otomatis nanti di sini juga langsung ya ada judulnya apa, kemudian privasinya seperti apa. Kalau di YouTube itu kan ada privasi Bapak Ibu, ada yang public ya, public bisa tidak public ya. Tidak public itu bisa dilihat orang, tapi yang kita share linknya. Kalau orang yang nggak bisa kita share linknya, itu dia nggak bisa lihat. Kemudian pribadi atau private itu hanya kita saja yang bisa lihat. Seperti itu. Kemudian tinggal kita klik upload saja ya kalau mau ke upload ke YouTube lewat aplikasi InShot ini. Nah, ini saya tidak upload ke
YouTube, kemudian bisa share ke email, Facebook, stories yang ada di Facebook, Messenger ataupun Twitter. Oke, untuk memastikan kita bisa cek mungkin di galeri ya. Ini kita bisa langsung close seperti itu, terus kita cek di galeri dulu kesimpan bener nggak nih. Oh, ternyata sudah ada kesimpan di sini ya videonya. Oh ya, yang ini video yang sudah kita jadi edit ini ya, kalau kita back itu akan masuk ke dalam draft. Nah, nanti bentuknya seperti ini draftnya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa ngulang ngedit lagi, cuman saya kurang tahu di sini ada posisi jam itu nanti dia akan hilang ya dengan kurun waktu tertentu atau bagaimana, saya belum tahu sampai ke sana ya. Baik, sekian Bapak Ibu tutorial dari saya, semoga cukup membantu untuk Bapak Ibu membuat sebuah video dari kumpulan foto-foto menggunakan InShot ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.